لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqad dunya wa ahwalaha. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi ma fid dunya wa ahwaliha wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li imaratid dunya li khairil akhirah wa ma fiha amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arif. Jamaah kajian Hikam Masjid An-Nahar, risalah yang dimuliakan oleh Allah. Kita telah mendengarkan kemarin bagian daripada hikam atau hikmah yang ke-24 ya, tentang bagaimana sikap kita ketika mendapatkan sesuatu hal yang menyakitkan, menyedihkan, memedihkan di dunia ini. Maka ketika itu terjadi kepada kita, la tastaghrib, jangan merasa aneh, karena sejatinya itulah dunia yang merupakan daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnah. Dunia ini negeri ham, negeri keluh kesah, wa ghammin, negeri kesedihan, ya. Wa bala'in, negeri berbagai macam aneka bala. Jangankan bala itu kan, jangankan yang menurut kita menyedihkan, yang kita anggap satu hal yang menyenangkan saja itu bala, ya. Itu bala. Rumah besar
itu juga bala, walaupun menurut kita adalah menyedihkan. Contoh di dunia kerajaan, ya, di dunia kerajaan, seseorang yang jadi pemimpin atau raja itu sudah pasti jadi sasaran empuk, target kebencian politik. Tidak usah jauh-jauh. Dimulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar, terus sampai zaman Mamlakah, zaman kerajaan-kerajaan Islam. Kalau sudah berbicara masalah politik, kerajaan, itu tidak lepas dari balaknya. Apa? Kebencian. Ya. Pak Yul seandainya posisinya jadi orang yang paling kaya di Lubuk Linggau ini. Amin. Itu tidak lepas dari balak. Di mana balaknya? Orang yang iri dengan kita. Ya. Orang yang macam-macam lah dengan diri kita. Tidak lepas itu semua. Maka begitu juga ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, ya, zaman Sayyidina Utsman. Jangan kamu tidak tahu. Zaman Sayyidina Utsman, ketika putranya Sayyidina Abu Bakar ketika peristiwa pembunuhannya Sayyidina Utsman, putranya Sayyidina Abu Bakar itu hampir melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri terhadap Sayyidina Utsman. Kenapa ini terjadi? Karena ada langkah-langkah adu domba. Ada sebuah surat palsu ada sebuah surat yang seolah-olah mau menunjukkan kalau Sayyidina Utsman itu akan membunuh putranya Sayyidina Abu Bakar. Boleh baca dalam kitab sejarah karangan Imam Suyuti. Sehingga cerita ini sampai sekarang. Walaupun yang membunuh Sayyidina Utsman bukan siapa? Bukan anaknya Sayyidina Abu Bakar. Lihat bagaimana Sayyidina Ali sama pendukung Sayyidina Ali dengan pendukung Sayyidina Muawiyah. Makanya waktu Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Umar berpesan kepada sahabatnya, tolong Abdullah bin Umar jangan dibawa-bawa urusan politik. Memang berat. Tapi politik ini bagian kepentingan daripada Islam itu sendiri. Nah, posisi-posisi yang tinggi-tinggi itu tidak lepas. Tidak lepas dari dari yang namanya bala. Bala itu sesuatu hal yang merundungi dia itu tidak lepas. Tidak lepas. Sebagus apapun kebijakan seseorang, tidak lepas dari bala itu sendiri. Tidak lepas. Tidak ada kebijakan itu yang lepas dari resiko, tidak ada. Tidak ada. Hanya saja mungkin resikonya lebih kecil atau resikonya lebih besar. Semuanya pasti ada. Ketika Sayyidina Utsman memerintahkan untuk menyatukan Al-Quran menjadi mushaf Utsmani yang sekarang kita baca, apa itu tidak lepas dari bala? Baca dalam kitab Al-Itqan, ada dalam riwayat di mana Sayyidina Ali bertemu dengan orang-orang yang tidak suka dengan keputusan siapa? Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Ali? Apa pendapatmu tentang pendapat Sayyidina Utsman? Oh, pedas sekali mereka berkata tentang Sayyidina Utsman. Terus sahabat yang lain bertanya, kamu gimana? Aku bersama Utsman ibnu Affan. Aku bersama Sayyidina Utsman ibnu Affan. Nah, sebaik itu Sayyidina Utsman, ya, sebaik itu Sayyidina Utsman, suatu hal tidak lepas dari bala.
Jadi apa baik yang namanya di dunia ini tidak lepas dari bala. Apalagi memang bala itu dicari. Begitu juga yang kemarin sudah disampaikan dari fitnah. Nah, kenapa dunia seperti itu? Fa innaha ma abrazat. Ini lanjutannya nih. Fa innaha, maka sesungguhnya dunia ma abrazat, tidak menampakkan illa ma huwa mustahiqu wasfiha, kecuali yang ditampakkan tuh sesuatu yang memang harus terjadi. Ya, harus terjadi. Semua kita ini harus diberikan oleh Allah dari 4 tadi. Ham, keluh kesah, gham, kesedihan, bala, ujian, fitnah. Apa fitnah itu? Potensi-potensi dosa. 4 ini pasti ditemui oleh Mang Rosik. Entah duonya, entah salah satunya. Tidak galau-galaunya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah memberikan 4 hal kepada yang berstatus kiai, punya levelnya sendiri. Allah memberikan 4 hal ini kepada yang berstatus pembisnis, punya levelnya. Yang kaya punya levelnya, yang miskin punya levelnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tetap akan diberi. Tetap akan diberi. Oke. Nasi sebungkus bagi orang fakir itu berharga enggak kira-kira? Berharga. Kadang-kadang sebungkus ini untuk serumah. Makanya punya levelnya sendiri. Keluh kesahnya wong kaya dengan keluh kesahnya wong miskin berbeda. Ya. Kesedihannya wong kaya dengan kesedihannya wong miskin berbeda. Jangankan kelas kita, kelas Nabi dapat kesedihan itu. Punya anak laki-laki bernama Ibrahim. Saking sayangnya dikasih nama Ibrahim. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau kasih nama anakmu Ibrahim?" "Aku cinta dengan kakekku yang bernama siapa? Ibrahim. Maka aku kasih nama Ibrahim." Saking sayangnya terhadap anaknya ini, dikasih nama Ibrahim. Nabi saja dikasih oleh Allah kesedihan itu. Bagi Nabi, ujian-ujian dakwah, biasa Nabi. Maka diambil dari sisi ujian itu sendiri bagi Nabi. Jangan dikira Nabi tidak lepas dari 4 perkara ini. Lihat, Nabi dikasih dikasih apa? Dikasih bala. Apa balanya? Ketika Nabi mendapat rumor, tuduhan tentang Sayyidah Aisyah. Yang dituduh katanya selingkuh. Dan itu kerjaannya siapa? Kerjaannya saudaranya Sayyidina Abu Bakar. Lasaro hidupnya dibiayai oleh Sayyidina Abu Bakar, mitnah ponaannya dewek. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar tahu kerjaan dulurnya ini, beberapa bulan tidak diunjuk makan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai turun ayat Allah, Nabi nyuruh dia maafkan. Akhirnya baru diunjuk makan lagi. Bayangkanlah, lanudu anaknya, membuat anaknya tertuduh sampai sekarang salah satu istri Nabi yang tidak suci, kotor tuduhan itu. Sekarang dipegang oleh orang Syiah itu. Pendapat ini dipegang oleh orang siapa? Orang Syiah menuduh Sayyidah Aisyah. Turun ayat khusus untuk menunjukkan Sayyidah Aisyah bersih dari tuduhan. Kata siapa Nabi tidak lepas dari 4 hal ini? Ya, bedanya cuma Nabi faham. Apa Nabi tidak menjadi gelisah? Tetap sebagai seorang manusiawi gelisah. Buktinya apa? Masih menunggu jawaban dari Allah. Nah, ini kalau kena di kita tetap tidak kuat. Ngapa? Kita belum tentu dapat jawaban dari Allah. Dan mohon maaf, berapa banyak di antara kita ini temakan fitnah. Temakan apa? Apa namanya? Sesuatu hal yang kita tidak tahu hakikatnya. Salah menilai Pak Pendi hanya gara-gara Pak Yul
cerita yang tidak pantas tentang Wak Pendi. Salah menilai tentang apa? Mang Rosik. Tidak lepas itu. Salah nilai tentang salah Tuhar, salah nilai tentang siapa? Rahmat. Kenapa? Kita tidak lepas dari itu semua. Tak lepas. Inilah dunia. Jadi apa namanya? Dunia ini tidak lepas. Nabi Ibrahim kata siapa tidak lepas dari ini? Padahal kurang apa dekatnya Nabi Ibrahim sampai dapat gelar dengan Khalilullah. Nengok Sarah cemburu dengan Sayyidah Sarah, cemburu dengan Sayyidah Hajar. Kelas Nabi Ibrahim saja berat menghadapi dua istri. Dikasih oleh Allah apa? Salah satu dari 4 ini dikasih ujian. Ya sudah, kalau mah itu bawa Sayyidah Hajar ke satu lembah. Nah, lah disuruh pisah pulau. Dan harus meninggalkan dua-duanya di situ. Kenapa? Tidak boleh meninggalkan Sayyidah Sarah sendirian. Mati mak. Coba bayangkanlah. Siapa lakinya Nani ini dek? Itu namanya Romo, Tomo. Tidak boleh bininya mancing. Itu bagian daripada 4 hal itu. Bagi kita dilarang mancing biasa baik. Ngapa pula laju nak sakit hati dilarang mancing. Tapi bagi Tomo tidak boleh bininya mancing. Wow, ujian berat. Bahkan bisa jadi menjadi sebab apa? Perang dunia ke-70. Ya. Beda-beda kita ini, beda-beda. Ya, beda-beda. Masya Allah. Ya, makanya Allah dunia ini pasti sudah ditugasi oleh Allah. Dunia ini disuruh menampakkan apa yang harus terjadi. Maka kalau kita mencari dunia ini lepas dari 4 hal ini, apa kata para ulama? Dengerin ya. Kata Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Siapa yang mencari sesuatu yang tidak tercipta, sesungguhnya dia telah melelahkan dirinya sendiri. Walam yurzaq, dan sesuatu yang belum dirizkikan. Di dunia ini yang namanya kesenangan abadi belum Allah ciptakan. Ya, kesenangan abadi belum Allah ciptakan. Di dunia ini kalau Wak Pendi nyari ketenangan yang apa? Yang tidak melelahkan, itu sungguh dia telah melelahkan dirinya sendiri. Apa ji Pak Yun? Mana lah ya supaya kita tidak katik masalah. Capek. Oi, kapan nih engkau nih? Capek. Ya. Capek. Maka kita kalau nengok punya bini cerewet, wah inilah rezeki kita. Ya. Inilah rezeki kita. Kita punya anak mungkin nakal. Ternyata mungkin inilah rezeki kita. Ya, rezeki kita. Karena usaha Tuhan tidak akan bisa merubah apa-apa. Yang bisa merubah apa-apa siapa? Allah. Ya. Apa kira-kira yang diharap oleh Bang Rosik dari 4 perkara ini? Tidak katik keluh kesah, tidak katik kesedihan, tidak katik balak, tidak katik fitnah. Cak mana lah ya dunia ini supaya tidak katik apa? Potensi dunia. Potensi dosa. Susah. Ya. Oke, seandainya wong se-Indonesia ini tutup aurat enggak loh? Betinonya bajunya apa? Tutup aurat enggak loh? Ada tidak potensi dosa yang lain? Ada. Yang namanya potensi dosa dari pintu yang lain tetap ada. Tetap ada. Ya, tetap ada. Oke, sekarang orang yang sholat itu kan melepaskan diri dari apa? Dari kewajiban. Tapi di dalam sholat itu sendiri ada tidak potensi dosa?
Bersedekah. Sedekah itu kebaikan, ibadah. Tapi dalam sedekah itu ada tidak potensi dosa? Ada. Malah dipakai di dalam kampanye. Ya. Namanya sedekah, tapi maksudnya suap. Ya. Datang wong kemana? Ke Mang Rosik. Namanya hadiah. Oi Lur, apa kabar? Oh, panggilannya tuh bagus nih, Lur. Lama udah ketemu. Ngapa? Dak kati, aku nih semalam tuh mimpi-mimpi. Wah. Ya. Laju ingat ada dulur nama Rosik di sini nih. Nah ini ada sarung, ya. Hadiah baik, ini tidak perlu lewat baik. Nah, namanya hadiah, namanya sedekah, namanya bantuan, tapi potensinya mau aswab. 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 Nah itulah. Jadi Masya Allah. Pokoknya punya potensi itu sendiri. Perempuan yang pakai hijab pun punya potensi. Sesoleh-soleh kita ini pasti potensi dosa itu pasti ada. Buktinya apa? Kita ngaji yang kemarin apa? Kamu dalam doa jangan berniat untuk minta-minta sama Allah. Kalau kamu minta-minta sama Allah, berarti kamu menganggap Allah tidak ngerti apa yang kamu minta dalam dirimu sendiri. Tapi apa? Berdoalah karena memang ingin berdoa kepada Allah, dan doa itu perintah dari Allah. Tuh. Jangan kamu mencari-cari Allah karena Allah tidak pernah kemana-mana. Tapi kamulah yang kemana-mana merasa lari dari Allah. Nah itu kemarin itu Imam Ibnu Athaillah nasihati kita karena apa? Dalam ibadah pun punya potensi dosa. Ada sebuah ulama mengungkapkan istighfarmu. Apa maksudnya? Istighfarmu. Maksudnya apa? Di dalam istighfarmu kamu juga harus istighfar. Karena banyak kita ini mengucapkan astagfirullah, tapi hanya sebuah ucapan yang maknanya tidak bermakna istighfar. Maka dibalik kata-kata istighfarmu, istighfarkanlah. Aku bingung, kita lah istighfar disuruh istighfar terhadap istighfar. Masya Allah. Yalah. Maka ada ulama Mesir, saya tengok videonya. Ya. Tegakkanlah sholat di luar sholatmu. Lagi ini bahasa ini aku apa tadi? Tegakkanlah sholat di luar sholatmu. Yang nanya, yang jadi moderator bingung, apa maksudnya? Kita kan sedang sholat, kok disuruh tegakkan sholat? Kenapa? Nilai sholat itu di luar sholat, sedangkan sholat itu sendiri adalah pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Jadi apa namanya? Sesuatu di dunia ini tidak lepas dari empat hal ini. Punya adik beradik, jangan dianggap sempurna galau. Tidak boleh. Ketika ada sesuatu hal yang apa? Yang mungkin ini hikmahnya balik ke mana? Ke diri kita. Inilah dunia taklif namanya, yang kata siapa? Dokter Muhammad Said Ramadan Buti. Yang kedua apa? Dunia ini tempatnya izin. Dunia taklif, kita pasti dibebani oleh Allah dengan berbagai macam. Satu, bisa jadi perintah yang tersurat, bisa jadi perintah yang tersirat. Apa perintah yang tersirat? Kapan lah ya Allah nyuruh aku sabar? Jadi nggak tahu sabar itu kapan ibadahnya. Sabar itu tidak tunjuk tahu Pak Salwan kapan ibadahnya. Tahu-tahu kena bala. Berarti apa? Sedang disuruh sabar. Maka ada ceramah guyonannya siapa? Gus Baha. Aku kalau lagi apa? Lagi dimarahi istri, lagi disikapi buruk oleh istri.
Apa katanya? Ya, dinikmati baik karena sedang dapat apa? Pahala sabar. Bagi orang yang paham. Bagi yang tidak paham ya lain lagi model. Sabar itu ada batasnya, ya, macam-macam lah. Nah, ini yang dikatakan oleh Ja'far Muhammad Shadiq. Siapa yang mencari lepas dari 4 hal ini, sesungguhnya dia telah melelahkan dirinya. Ya, sebagai contoh, di dunia ini nyari duit, kaget habis duit itu, dicari lagi, terus. Ya mohon maaf, kami ini malu sebenarnya nak ngomongin ini. Ada Wak Solehaun, ada Mang Rosik, ada Wak Pendi, ada Mang Ali. Yang mereka ini sudah menjalani ya proses hidup lebih dulu dari Fahmi. Apa yang Fahmi sampaikan sebenarnya mereka ini mengalami proses itu, salah tuhar, mengalami tentang ham, tentang rom, tentang apa? Bala, tentang fitnah. Tanya sama Wak Solehaun, dalam perjalanan beliau ya, itu tidak lepas dari 4 perkara. Kadang-kadang bala ini keluar dari wong yang selama ini kita bela. Kadang-kadang, woi ku bela kok pacak ya keluar kata-kata yang tidak enak didengar dari wong yang aku hormati, aku cintai. Itu sebenarnya nak nunjukkan, sekalipun wong ini kita hormati, sekalipun wong ini kita cintai, tetap bisa menjadi sumber masalah buat kita. Ya, uji marosi. Aku nih ya Allah, bukan apa, cak mana lagi sama ada baik. Jangankan dia sama kita sama dia pun mah itu. Ya, dianggap menjadi seseorang yang yang kita hormati, tetap ada titik kurangnya galau. Apa kata Imam Syafi'i? Ada dalam kitab Al-Baijuri. Man talaba akhon bila aibin faqad ta'iba. Siapa yang mencari kawan, mencari saudara tanpa aib, sungguh dia telah melelahkan dirinya sendiri. Carilah tetangga yang tidak katik kurangnya. Susah. Oke, kita punya tetangga yang mungkin jarang ke masjid. Tapi dia tidak ganggu orang lain. Dem lah padek. Ya? Yang rajin ke masjid ini punya poin tersendiri. Ada yang tidak ke masjid, tapi tidak ganggu tetangga lah padek. Itu sudah. Lebih parah lagi lah ke masjid tidak ganggu tetangga mulu. Nah yang ini yang angel nih. Ada yang begitu. Oke lah, dia ini jarang pengajian. Tapi kalau urusan yang lain, tetangga punya apa? Punya hajat, datang terus. Ya. Masya Allah. Habis ini jangan laju Pak Erik. Nah kalau itu aku udah usah ke masjid. Jangan, terus. Ya. Artinya kalau ada seseorang yang mohon maaf ada poinnya yang apa? Tuh. Ya, ada satu sisi. Ada uang ini. Nah, kecuali memang kita ini kan ada sesuatu yang nilai bahayanya itu bisa menyebabkan bahaya orang lain. Ada ketidakjujurannya, kebohongannya. Maka orang-orang yang seperti ini mungkin madarat yang bakal lebih besar perlu kita perkecil. Tapi kalau sekedar menyebabkan apa tadi? Ham, gham, bala, fitnah, ala kulli halin. Di dunia ini tidak lepas, ya. Kalau kamu nanya, ngapa ada manusia yang model kayak es, tahu lah, ya. Ya itulah bagian daripada kehidupan dunia. Yang jelas orang yang seperti Korun, orang yang seperti Firaun di semua zaman ada, ya. Qala Abdullah bin Mas'ud, ad-dunya daru hammin wa ghammin, fama kana minha min surur. Dunia ini memang daru hammin wa gham, maka tidak ada dari dunia yang namanya bahagia. Maksudnya bahagia yang apa? Bahagia yang hakiki. Kami sering duduk sama Riko. Apa kata Riko? Kita ini tahu-tahu kesedihan apalah yang bakal datang. Nah,
Karena habis tawo-tawo biasanya ada baik kesedihan yang bakal datang. Habis sedih-sedih, kebahagiaan apalah yang datang. Ya, seperti kami waktu musim awal-awal Covid bukan masuk berita hari salah apa namanya santrinya kena rundung Covid. Nah, itu bagi kita dituduh kayak gitu tuh. Wah, ya, ay mati ini, ay ajur nih. Ya sudah dinikmati kata Allah ajur. Ajur kata Allah tidak. Ya. Apalagi masalah macam-macam. Dengan namanya dalam hidup ini macam-macam. Contoh, katakanlah dalam keluarga seseorang nih, aku udah galak ngambil contoh, ada yang memalukan keluarganya. Dalam hati kita, ya Allah, habis rayaku nih. Habis rayaku nih. Itu kan uji kita. Kalau uji Allah, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya contoh di Mazru'illah, ada yang ganggu. Ya, yang ganggu entah itu urusan tanah pondok, entah apa, ada dalam hati kita. Ya Allah, ngapa nak ada pula yang model-model mak ini? Ya inilah dunia. Ada baik yang apa? Yang ketal-ketil. Jangankan di pondok, kita di rumah ada baik yang apa? Yang mengganggu. Maka kalau ketemu ini la tastaghrib, lawan, hadapi. Kita temu di ujungnya apa kira-kira? Ya, ketemu ujungnya apa? Wa qala Abdullah bin Abi Bakar bin Amr radhiyallahu anhu man arada al-baqa falyuwattin nafsahu 'ala al-masaib fa in tala umruhu faqadil ahibbah wa man qasara umruhu kanatil musibah fi nafsi. Siapa yang kepengen mendapatkan kekekalan, yang pengen hidup abadi di dunia ini, maka apa kata dia? Letakkan dirinya dalam musibah. Tengok, kalau umurnya panjang, jadi kalau kepengen, wak pendi, aku nak kekal hidup ini, banyak-banyak ke musibah. Ini orang yang seperti ini, ya ditengok nanti. Contoh, tes. Pak Yul besok tegak di tengah jalan situ. Ayo. Aku nak nengok, aku nih panjang umur, aku nih bakal abadi apa tidak? Tes. Tes itu. Atau terjun dari pojok atap masjid. Cari musibah. Kalau kepengen hidup abadi. Maksudnya apa? Siapa yang pengen hidup abadi di dunia harus nyari 4 hal ini. Ya, harus nyari 4 hal ini. Ya. Jadi harus cari musibah. Nah, kalau tidak galak abadi, makanya Allah tidak jadikan kita ini di dunia ini abadi. Ya, tidak dijadikan di dunia ini abadi. Kenapa? Istirahat kamu kaget. Dan kita ini umat paling untung. Di dunia tidak lama-lama. Di dunia ini tidak lama-lama. Biar tidak banyak kena 4 hal ini. Jangan banyak bersedih. Jangan banyak kena bala. Jangan banyak kena apa? Cuma sadarnya kita ini sayangnya tidak sadar. Ya Allah, langkah pendek umur. Ya Allah, langkah sebentarnya tinggal di dunia. Justru umat Nabi Muhammad ini dapat kasih sayang. Mohon maaf. Katakanlah dia 60 tahun berdosa di dunia. Mati. Dibandingkan umat Bani Israel yang ratusan tahun berdosa. Mana yang lebih ringan? 60 tahun. Jadi kita ini mohon maaf. Ya, Mahali. Seandainya kita ini berdosa 60 tahun, jauh lebih dikasih sayangi oleh Allah dibandingkan apa? Dibandingkan mereka yang hidupnya apa? 600 tahun Bani Israel, tapi isinya apa? Dosa kan. Jadi makanya kita ini masih beruntung, alhamdulillah. Waktu masih muda dulu, dari 15 tahun ke umur 40, masih sempat ringan. Makanya kalau orang ahli tasawuf itu nengok orang berdosa itu tidak pernah nengok yang memberat-beratkan. Kalau ahli tasawuf beda dengan ahli syariat. Awas, harus bedain. Syariat harus jalan, tasawuf harus ada. Ya, ahli syariat pencuri harus apa? Pencuri yang sampai 1 nisab potong tangan, itu syariat. Berzina
Kalau ketahuan dengan 4 saksi harus dicambuk. Syariat itu. Ini kita lagi bicara tasawuf. Jangan langsung, oh, kalau mah itu Ustaz, kalau yang salah tidak usah dihukum. Itu salah. Ini sikap kita. Jangan dianggap wong yang lagi dicambuk dalam berzina itu apa namanya? Tidak lepas dari ampunan. Justru dicambuk itu dia lagi dihapusnya apa? Dosanya. Makanya dibedain Mang Rosik ilmu tasawuf. Contoh, kedapatan anak Mang Rosik nakal karena habis ngaji hikam, uji bini gitu. Anak kita tuh cak mano? Sudahlah, dunia ini daru hamin wa ghamin. Tidak ditegur. Salah. Jangan salah sikap. Negur itu syariat. Cuma kitanya jangan kaget gitu loh. Jangan laju apa? Depresi. Ya Allah, cuman ini tuh. Jangan. Tetap negur harus, nasehatin harus, beri sanksi harus. Hari salah misalkan ada karyawan yang tidak benar. Habis ngaji hikam Rikonya sebagai HRD, ya sudahlah, karena ini daru hamin, wa ghamin, wa bala, wa fitnah. Tidak perlu ada yang namanya SP. Salah, itu syariat, wajib dibuat. Cuma jangan kaget kalau hari salah ini tidak lepas dari apa? 4 hal tadi. Jangan kaget gitu loh. Kenapa? Kita tidak boleh menghujat Allah. Karena banyak wong yang kaget tuh Pak Pendi jadi menghujat siapa? Menghujat Allah, menyalah-nyalahi Allah. Akulah sholat ya Allah. Akulah mak ini. Ngapa masih baik? Jangan kaget. Ya, jangan kaget. Kita begawe, tiba-tiba ada bos yang kurang berkesan di hati kita, jangan kaget. Tapi kalau kita tidak kuat dengan sikap bos kita milih tempat yang lain, itu syariat. Ya, hidup di dunia, di kampung yang isinya prostitusi kalau, ya, ada tasawufnya, ada syariatnya. Syariatnya aku harus ninggali tempat ini. Tasawufnya di mana? Inilah dunia. Walaupun aku pindah di tempat yang lain, tetap ada ujian yang berbeda. Ya. Contoh, jangan sampai kaget yang cak cerita yang aku bilang tadi, kapten dengan prajurit. Ya, kita tolong cucikan sepatu aku ya. Ya sudah. Siap kapten. Karena lupa beralasan. Ngapa sepatu aku belum dicuci? Setelah aku pikir kapten, ya, kan ini masih hujan nih, becek. Kalau aku bersihkan, kaget sepatunya kotor lagi. Oh, bagus uji kapten. Kalau begitu siap-siap, kita langsung berangkat. Kapten, kita belum sarapan. Setelah aku pikir-pikir, karena kita bakal lapar lagi, mendingan kita tidak usah sarapan. Jangan, kalau ada karyawan yang tidak benar, ganti. Walaupun nanti yang kita ganti sama baik. Ya, ya Allah, lah berapa ganti karyawan ini masih model mak inilah. Jangan khawatir, ganti lagi. Walaupun modelnya sama, tetap upaya itu. Kenapa? Kita tidak berhenti. Ademlah, jangan ganti-ganti lagi. Mak itulah galau wong sama. Jangan. La tastagrib. Ya. Tetap harus dibuat. Apa baik dibuat. Contoh, obat ini tidak kena. Obat ini tidak kena. Obat ini tidak kena. Dem, aku berhenti berobat. Salah. Kalau ganti obat, iya. Tapi kalau berhenti berobat, keliru. Keliru. Kadang-kadang nyari obat lah jauh-jauh, tak tahu ada tanaman di belakang rumah. Apa gitu? Ngapa tak dari tadi? Ini lah bertahun-tahun penyakitnya, lah busuk pula kaki. Seperti yang aku ceritakan kemarin, Nabi Ismail sama ibunya Sayyidah Hajar. Lah berlari-lari capek hampir habis seharian. Naik gunung Sofa, naik gunung Marwah. Naik gunung itu bukan mudah. Nah, lari. Ya, kalau kami hitung sekarang ini dengan jalan yang bagus, lancar, itu sekitar 4 kilo. Naik.
tanpa nanjak. Yang Sayyidah Hajar tadi naik dengan nanjak, panas, aus. Nah, lata glole, Nabi Ismail nepakkan kakinya, pak keluar banyu. Apa kata Sayyidah Hajar? Ngapa dak dari tadi, Mail? Iya, wong Lazaro berlari-lari, kau baru nepak. Oh, el kau nih. Untung ndak kata jarjid di situ. Mendak tuh pantun pula jarjid. Tapi itulah namanya daruhamin wa ghammin. Kita tuh nak habis-habis dulu. Kadang-kadang baru datang. Ya Allah. Ya, mungkin uji kita berkeliling nyari obat, tidak tahu obat di belakang rumah inilah. Oh, ya Rabbana ya Karim. Lah kemana-mana kadang-kadang. Yalah, seperti ada saya punya mangci ini cerita ibu. Punya penyakit tipes yang liver yang berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Tiba-tiba datang nenek-nenek suruh bakari apa namanya, ati apa namanya. Dimakan saya. Uji-uji aku. Coba dari kemarin nenek ini datang. Memang fa'innaha abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha. Yang namanya dunia ini ada waktunya kalau datang. Nak senangnya datang tak lama, sedihnya datang tak lama. Ya, jadi itu. Jadi kalau kepengen kekal abadi, ya, faliwatin nafsahu 'alal masaib. Maka minta sama Allah supaya kena musibah terus. Insyaallah kekal. Insyaallah kekal. Fa inna man tala umruhu faqad kalau panjang umurnya dapat apa yang dia senangi, ya. Tapi kalau pendek umurnya, ya itulah musibah pada dirinya sendiri. Ya Rabbana ya Karim, ya. Jadi semuanya yang dimuliakan oleh Allah, tinggal bagaimana kita nyikapi 4 hal tadi. Apa 4 hal tadi? Hamun, ghammun, balaun, wa fitnah. Karena kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ada 2 perbedaan antara orang yang beriman sama orang yang kafir menyikapi 4 hal ini. Makanya ini contohnya mudah. Satu ayat Allah belah tentang ba'udah, tentang nyamuk. Ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk menciptakan satu nyamuk. Fa ammal ladzina amanu wa yaquluna hadza innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasad. Sebelumnya wa ammal ladzina amanu fa yaquluna hadza. Nah, dulu ayatnya. Kalau orang yang beriman, ini dari Allah, terserah Allah nak nyiptakan apa baik. Tapi kalau orang yang tidak beriman, apa nih yang kehendak Allah nyiptakan nyamuk nih. Nah, tapi kalau orang beriman, anak kita sakit, ya Allah, ngapa sakit? Memang inilah nak sakit. Nah, ingat dulu Pami kena penyakit liver di pondok, di Darul Kolam dulu. Kata ibu, wah ini jangan-jangan makanannya apa cak mano nih buat kena sakit. Kata ayah, dasar anak kita nak sakit. Santri yang lain tidak sakit. Anak kita yang nak sakit. Kalau memang karena makanannya, santri 3.000 sakit galau. Lah bener pula. Ya kan yang sakit aku dewe. Yang lain nasi sama, sambal sama, keropok, yang dapurnya sama, rainya mah itulah. Satu kamar. Dasar memang dia nak sakit. Nah, jadi apa namanya? Kalau orang kafir, orang beriman menyikapi sesuatu itu beda. Kadang-kadang kita tidak perlu nyari sebab. Yang tidak perlu nyari apa yang menjadikan dia begini. Tapi yang perlu kita cari adalah ya
Kenapa bagaimana sikap kita setelah ini terjadi? Ngapa dia membunuh? Memang kadang-kadang ada sebabnya. Kadang-kadang ada kata sebab. Ya, kadang-kadang ada kata sebab. Ala kulli halin, ya, Imam Ibnu Athaillah ngajak kita untuk siap-siap di dunia ini, ngajak siap supaya jangan kaget. Jangan merasa aneh. Kalau ada orang yang tidak agam sama kita, jangan kita merasa aneh. Kalau ada yang berbuat buruk sama kita, jangan aneh. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi tanpa keinginan kita, jangan aneh. Inilah dunia. Tapi ingat, jangan sampai syariat tidak dibuat. Ya, jangan sampai laju gara-gara ada aneh. Terserahlah Allah lah. Terserah wong itulah nak apa dengan kita. Jangan. Ya, jangan aneh. Ada orang nyampak dari motor, jangan aneh. Biarlah nyampak tak nyampak. Jadi jangan usah pakai helm. Ya, jangan. Tetap. Ya, tetap. Semua bagi kita ini syariat berjalan. Cuma inilah sikap seorang mukmin, ngajarin Allah ajarkan supaya kita jangan kaget dan harus siap agar menjadi orang yang cerdas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan surga tempat istirahat kami yang terindah. Ya Allah, di dunia ini adalah tempat di mana kami bertindak, baik bertindak dalam senang ataupun bertindak dalam sedih. Sebagaimana Sayyidina Ali berkata, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kerja, gajinya kaget di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, maka fahami kami bahwasanya selagi di dunia tidak ada bahagia sejati, tidak ada sulit yang sejati. Semuanya akan berganti-ganti. Ya Rahman, ya Karim, jadikan kami orang yang beriman, menyikapi semua kepedihan, kesulitan, keluh kesah dalam hidup kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang beriman sesungguhnya. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang kafir, sehingga salah sikap dari semua yang menimpa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.